Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Suatu masa gereja pernah mengalami kegelapan yang luar biasa, di mana mereka menjual surat-surat penghapus dosa untuk menghapus dosa daripada jemaat Tuhan. Mereka menganggap bahwa tidak cukup percaya kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan, sehingga mereka harus menambah dengan memberi surat penghapus dosa itu. Kita bersyukur Tuhan memakai hamba-Nya untuk mereformasi pandangan ini. Satu pandangan yang salah, satu pandangan yang menyesatkan. Dan hal itu pun terjadi dalam kehidupan jemaat Galatia. Ada sekelompok orang Yahudi mengajarkan pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat. Mereka mengatakan tidak cukup untuk memperoleh keselamatan dengan percaya kepada Kristus, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tapi harus ditambah dengan melakukan sunat dan juga melakukan hukum Taurat dalam hidup mereka, perbuatan baik untuk mereka boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Dan kita melihat bagaimana Tuhan melalui Rasul Paulus menegur mereka dengan begitu kerasnya, karena pengajaran adalah satu pengajaran yang sangat menyesatkan umat Tuhan. Dalam kesempatan ini Rasul Paulus bukan menentang sunat, dia juga bukan menentang umat Tuhan melakukan hukum Taurat, bukan. Karena kalau kita melihat perjalanan hidup Rasul Paulus, dia pernah menyuruh muridnya, didikannya, yaitu Timotius, untuk disunat. Kenapa dia menyuruh Timotius disunatkan? Pertama, karena dia memang belum disunat. Bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Tapi kenapa dia menyuruh Timotius disunat? Adalah supaya Timotius mudah diterima oleh orang Yahudi. Dengan demikian memudahkan mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Itu motivasinya. Jadi dia tidak pernah menentang orang, bahkan orang Kristen, untuk disunat. Tapi apa yang dia tentang? Yang dia tentang adalah bagaimana konsep mereka, pemikiran mereka yang salah, di mana untuk memperoleh keselamatan yang kekal, mereka menambahkan, mereka mewajibkan untuk disunat. Itulah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Kita diselamatkan di dalam Kristus semata-mata karena kasih karunia. Kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dan setiap kita yang percaya, kita boleh memperoleh keselamatan di dalam Dia, tanpa ada perbuatan kita, tanpa ada jasa daripada kita. Oleh sebab itu dia menantang pengajaran sesat ini. Demikian juga dengan Taurat. Kalau Rasul Paulus menentang, bukan menentang umat Tuhan untuk melakukan hukum Taurat, tetapi yang dia tentang adalah bahwa mereka mengajarkan untuk memperoleh keselamatan mereka harus melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyatakan, firman Tuhan menyatakan bahwa jikalau engkau ingin mendapatkan keselamatan melalui hukum Taurat, maka engkau harus melakukan hukum Taurat itu secara penuh tanpa ada cacat. Menjadi pertanyaan, siapakah yang dapat melakukan hukum Taurat secara penuh dan tidak ada cacat? Tidak dapat. Jadi tak kala mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka harus melakukan secara penuh. Dan kalau mereka satu saja salah, satu saja mereka tidak dapat lakukan, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan yang kekal oleh karena dosa mereka. Sehingga Taurat itu menjadi kutuk bagi mereka. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Kristus mati di atas kayu salib telah menjadi kutuk, untuk supaya kutuk itu dihapuskan dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup di dalam kutuk daripada Taurat, tapi kita hidup
di dalam kasih karunia Tuhan. Tak kalah kita percaya kepada Kristus dan memperoleh keselamatan yang kekal itu. Itulah yang diinginkan Rasul Paulus. Dia ingin meluruskan pandangan yang ada. Dan dia begitu marah kepada orang-orang yang menghasut, orang-orang yang telah menyesatkan umat Tuhan. Dan dia memerintahkan jemaat Tuhan untuk berjalan seturut dengan apa yang dia ajarkan, yaitu Injil yang benar. Dan di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan lagi kita mau diperbudak, tetapi kita mau hidup di dalam kasih karunia, di mana Kristus sudah memerdekakan kita. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Dia menghapus dosa masa lalu kita. Dia menghapus dosa kita sekarang. Bahkan dia menghapus dosa kita yang akan datang. Tapi apakah tak kala Kristus sudah menghapus dosa kita? Firman Tuhan katakan, apakah kita mau hidup kembali lagi di dalam dosa? Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat, sekelompok jemaat tertentu yang ada di Galatia. Mereka punya pandangan seperti itu. Karena mereka sudah diselamatkan, dosa mereka sudah dihapuskan. Kalau begitu ya sudah, kami bebas melakukan apa yang kami mau, dan kecenderungan melakukan dosa. Dan Rasul Paulus, firman Tuhan menegur. Tuhan menyelamatkan kita dengan darahnya, dengan penderitaannya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita harus tetap bagaimana hidup di dalam kasih itu. Bagaimana kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita membawa kita lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan, untuk kita menjauhi hidup kita dari dosa, sebagai wujud ketaatan kita, wujud kasih kita kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Bukan lagi kita kembali lagi melakukan dosa. Berjalan seturut dengan firman Tuhan, berjalan seturut dengan kebenaran. Dan firman Tuhan mengajak kita bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kutuk Taurat. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan. Kita melakukan, tapi kita melakukan dengan dasar kasih. Dasar kasih, bahwa kasih Kristus sudah melimpahkan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus melakukan firman Tuhan, kebenaran. Jadi hukum Taurat itu sekarang menjadi hukum Kristus yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus saling melayani di dalam kasih. Itulah dasar. Inilah sebenarnya dasar daripada hukum Taurat, yaitu adalah kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dimerdekakan. Tapi bukan merdeka melakukan segala apa yang kita mau, bukan. Tapi kita sudah dimerdekakan. Biarlah kita berjalan di dalam kebenaran, sehingga kita bisa mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan Tuhan menginginkan kita saling mengasihi, saling melayani di dalam kasih. Itu firman Tuhan katakan. Itulah dasar daripada Taurat. Dan sekarang itu menjadi hukum Kristus yang harus kita lakukan dalam hidup kita, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memerdekakan kita. Dan kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus mengatakan untuk mereka berawas-awas, di mana engkau sudah saling menelan dan saling menggigit. Jangan sampai engkau saling membinasakan. Apa arti firman Tuhan ini? Apakah Rasul Paulus ingin menyatakan kalau saling menggigit, saling menelan, ya gak apa-apa lah, asal jangan saling membinasakan? Bukan itu. Tapi Rasul Paulus di sini sedang menegur dengan keras apa yang mereka telah perbuat. Bagaimana terjadi perkelahian, permusuhan yang dimulai dari iri, dengki dan sebagainya, perseteruan di tengah-tengah jemaat. Itu yang terjadi. Dan Rasul Paulus, firman Tuhan menegur mereka. Dan lebih jauh lagi dia mengingatkan, jangan kamu
sampai kamu saling membinasakan. Begitu firman Tuhan dengan keras menegur mereka, menegur apa yang sekarang mereka perbuat, dan jangan lagi melakukan hal yang lebih parah lagi, itu kamu saling membinasakan. Inilah teguran Rasul Paulus begitu luar biasa. Demikian juga kepada orang-orang yang menghasut, yang menyesatkan. Rasul Paulus juga menegur mereka dengan keras. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 12, dia mengatakan biarlah orang yang menghasut itu dikebirikan. Nah, kita juga harus nangkap nih. Bukan berarti bahwa firman Tuhan Rasul Paulus menyuruh kita mengkebirikan orang lain. Tidak, bukan seperti itu. Tapi Tuhan sedang menegur dengan keras untuk mengingatkan apa yang mereka ajarkan. Sunat apa? Sunat itu membersihkan kulitnya. Jadi dia dengan tegas, dengan teguran yang keras, dibersihkan aja sekalian batang-batangnya, maaf kata. Begitu. Itu teguran yang keras. Bukan berarti kita kemudian mempraktekkan orang kalau kita nganggap menyesatkan, udah dikeberibukan itu. Tetapi ada teguran keras kepada orang-orang yang menyesatkan orang lain. Itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Biarlah kita yang sudah merdeka di dalam Kristus ini, kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu dengan melakukan kebenarannya, melakukan firman-Nya, dan ingat hukum Kristus. Landasannya adalah kasih. Itu juga Taurat. Tapi sekarang menjadi hukum Kristus yang harus kita lakukan, sehingga kita boleh mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan Kristen, kemerdekaan di dalam Kristus.